Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Arifin dengan NIM 211061147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait perang asimetris untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Humanitar dan Kepengungsian. Perang didefinisikan sebagai konflik bersenjata antara dua atau lebih pemerintahan atau negara bagian. Perang sebagai suatu kondisi hukum yang sama-sama mengizinkan dua kelompok atau lebih untuk melakukan konflik dengan menggunakan angkatan bersenjata. Ketika konflik-konflik tersebut mencapai skala global, maka hal ini dikenal sebagai perang dunia. Perang antar kelompok yang berbeda dalam satu negara disebut perang saudara. Cara dan praktik peperangan secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan periode waktu, seperti peperangan prasejarah, peperangan kuno, peperangan modern. Yang kedua ada menurut teater yang berarti tempat terjadinya peperangan, yaitu ada perang darat, perang laut, dan perang udara. Kalau berdasarkan jenis senjata yang digunakan ada perang kapal selam, perang kimia, dan perang nuklir. Nah, yang keempat itu ada berdasarkan masyarakat yang terlibat, seperti perang Romawi, perang Tiongkok, peperangan Arab. Dan yang terakhir itu berdasarkan taktik yang digunakan, seperti perang gerilya, perang pengepungan, dan perang asimetris. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perang asimetris. Perang asimetris adalah perang terselubung yang dilakukan dengan intensitas rendah oleh non-militer, bahkan komponen pasukan khusus dari angkatan bersenjata reguler. Di dalam perang asimetris, kedua belah pihak tidak setara, dan prinsip persamaan senjata tidak lagi berlaku. Pihak-pihak yang berperang memiliki tujuan yang berbeda dan menggunakan cara dan metode yang berbeda juga untuk menerapkan taktik dan strategi mereka untuk mengeksploitasi kelemahan lawan dengan menggunakan strategi dan taktik perang konvensional maupun non-konvensional. Pihak yang lebih lemah tentunya berusaha menggunakan strategi yang lebih jitu untuk mengimbangi kekurangannya dalam kuantitas atau kualitas militer. Nah, strategi pihak yang lemah ini menghindari tindakan secara militer yang merupakan kekuatan dari pihak lawannya. Terdapat dua bentuk perang asimetris. Yang pertama, menggunakan aksi massa yang diturunkan ke jalanan dengan menggunakan isu-isu untuk menumbangkan target. Kedua, menggunakan politik sebagai alat mengambil kebijakan yang sejalan dengan kelompoknya atau keberpihakan pada golongan tertentu. Yang pada dasarnya, perang asimetris dengan perang konvensional memiliki pola yang sama, seperti membombardir musuh dengan menyebarkan isu-isu negatif melalui platform tertentu. Kemudian, mengarahkan pasukan untuk menumbangkan musuh dengan cara menggerakkan massa, dan terakhir, jika berhasil, infanteri akan merebut atau menggantikan kekuasaan atau ideologi musuh. Seperti private war, seringkali tumpang tindih dengan bentuk-bentuk baru, kekerasan transnasional dan terorisme internasional, khususnya yang bertujuan tidak selalu untuk mengamankan kemenangan militer, namun terutama untuk melemahkan atau mengalahkan musuh secara politik dengan menghancurkan modal, menjadikan eksploitasi sumber daya menjadi tidak aman, atau memaksa pelaku ekonomi untuk menarik diri dari wilayah yang semakin berbahaya. Nah, perang semacam ini bersifat khusus dan bentuknya asimetris karena kelompok individu bersenjata yang memiliki tingkat hubungan yang berbeda-beda ini memiliki gagasan yang mirip dalam menghadapi struktur militer yang kuat. Nah, cara dan metode yang dilakukan oleh kelompok bersenjata pihak negara dan non-negara sangatlah berbeda. Pertempuran bersenjata terbuka jarang terjadi, karena jelas bukan kepentingan strategis non-state actor, dan jika membiarkan hal tersebut terjadi, mereka akan kalah. Sebaliknya, tindakan-tindakan terisolasi yang spektakuler, mengerikan, dan penuh pengkhianatan seringkali dibalas dengan operasi rahasia yang dibarengi dengan tindakan represif, menggantikan permusuhan yang terus-menerus. Tidak ada medan perang yang dibatasi secara geografis. Nah, perang semacam ini melampaui batas negara, meskipun perang tersebut bukanlah perang antar negara. Perang antara Israel dan Palestina yang sudah berlangsung selama puluhan tahun adalah kasus perang klasik asimetris yang berkepanjangan. Israel memiliki tentara angkatan darat, udara, dan laut yang kuat,
dengan alutsista canggih yang dapat mengalahkan Palestina, khususnya Hamas. Namun, Palestina menggunakan taktik asimetris seperti serbuan dadakan, tembakan lintas perbatasan, serangan roket, dan bom bunuh diri. Nah, secara kalkulasi kekuatan senjata, Israel memang jauh melampaui kekuatan Hamas. Berdasarkan data dari Stockholm International Peace Research Institute, Israel Defense Force atau tentara Israel ini memiliki alutsista yang sangat tangguh. Sedangkan persenjataan Hamas tak sebanding dengan kekuatan militer Israel. Nah, dari data di atas, terlihat bahwa Hamas hanya mengandalkan misil anti-tank dan beberapa jenis roket untuk menghadapi alutsista Israel yang sangat canggih. Nah, dari perbandingan ini dapat dilihat bahwa betapa minimnya kekuatan yang dimiliki Hamas untuk melawan Israel. Apalagi semua persenjataan Hamas itu berasal dari sejumlah negara yang kualitas produksinya tidak berhubungan dengan persenjataan Israel, yang dimana sebagian besar itu berasal dari Amerika Serikat dan kawasan Eropa. Nah, meskipun demikian, perang pada kenyataannya juga tak kunjung usai. Nah, strategi serangan dan jaringan terowongan yang dibangun di bawah tanah membuat Hamas dapat terus bergerak melakukan serangan mendadak terhadap Israel. Nah, menghadapi ancaman asymmetrical warfare di masa kini, International Committee of the Red Cross atau ICRC juga memiliki peran penting untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dengan membentuk mekanisme internasional yang lebih efektif tentunya. Ada beberapa bentuk sanksi nih yang dapat diberikan untuk menghadapi ancaman asymmetrical warfare, khususnya terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan dalam perang Israel-Palestina. Nah, secara umum, terdapat 5 bentuk sanksi pelanggaran terhadap hukum perang, yaitu protes, penyanderaan, kompensasi, reprisal, dan penghukuman pelaku yang tertangkap. Nah, secara khusus, ada sejumlah bentuk sanksi pelanggaran hukum humaniter internasional yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu kompensasi, sanksi militer, sanksi non-militer. Sedangkan bagi individu yang terlibat dalam perang, yang melakukan pelanggaran hukum perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu. Nah, dalam pencegahan menghadapi asymmetrical warfare di masa mendatang, ICRC dapat mempertahankan dialog rutin dengan negara dan aktor non-negara, serta mengingatkan mereka tentang kewajiban hukum mereka masing-masing. Selain itu, ICRC juga bisa menyelenggarakan kursus pelatihan di bidang hukum humaniter internasional, baik untuk perwakilan negara maupun anggota entitas non-negara, tenaga profesional kemanusiaan dan akademisi, dan secara berkala menerbitkan naskah tentang berbagai topik yang berkaitan dengan hukum humaniter dan aksi kemanusiaan. Terakhir, ICRC dan khususnya pelayanan nasihatnya tentang hukum humaniter internasional dapat menawarkan pelayanan kepada negara untuk membantu mereka memasukkan kewajiban-kewajiban hukum humaniter internasional mereka dalam perundang-undangan, pelembagaan, dan praktik nasional. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perang asimetris atau asymmetrical warfare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.